Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan reading untuk zodiak Libra tanggal 12 sampai 17 Mei 2026. Ini general reading dan tentu semua orang bisa resonate. Yang pengen personal reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditelan-telan, energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Prince of Swords, Prince of Wands, King of Cups, Nine of Swords, Three of Swords. Oke, di sini saya lihat apa ini ya? Libra ya. Kamu sepertinya untuk beberapa dari kalian mungkin sudah menikah di sini, sudah punya keluarga, punya anak bahkan ya. Ada yang mungkin bahkan sudah punya cucu di sini. Oke. Ada hal yang sedang kamu kejar di sini, coba untuk kamu raih. Atau kamu mungkin akan komunikasi sama salah satu anggota keluargamu. Mungkin ada hal yang pengen kamu bicarakan tentang harta warisan mungkin atau hal lain ya. Jikapun kamu seorang kepala keluarga, saya lihat kamu akan berusaha sekali untuk membuat keluargamu makmur di sini ya. Tidak merasa kekurangan dalam hal finansial atau semacamnya. Intinya terjaminlah hidupnya. Kamu akan berusaha banget di sini. Kamu termasuk orang yang bertanggung jawab juga di sini. Di sini ada situasi di mana kamu merasa ditipu oleh seseorang. Atau jika pun belum terjadi, hati-hati dengan orang yang baru kamu kenal ya. Apalagi kamu pertama kali melihat orang itu, kamu merasa agak tidak serak sama orang tersebut. Dan di sini beberapa dari kalian mungkin lagi suka sama seseorang, tapi energinya itu on off ya. Bahkan sampai titik dimana akhirnya kamu merasa ditipu oleh orang ini, dipermainkan oleh orang ini. Beberapa dari kalian juga sepertinya lagi jatuh cinta sama seseorang dan lagi tergila sama seseorang di sini. Lagi suka banget sama orang tersebut, lagi kasmaran. Kamu merasa dia menarik banget di matamu dan semacamnya. Sampai dia juga menginspirasimu untuk secara penampilan lebih baik lagi. Mungkin kamu akan lebih peduli sama penampilan dan semacamnya. Kamu juga lagi coba untuk lebih percaya diri dan berani di sini ya, untuk mendekatinya dan semacamnya lagi. Ada hal yang membuatmu khawatir, gelisah, kepikiran. Mungkin ada hal yang pengen kamu katakan tapi kamu takut untuk mengatakannya, sehingga kamu pendam sendiri, akhirnya kewalahan sendiri, lelah sendiri di sini. Mungkin kamu punya masalah tapi kamu pendam sendiri di sini ya. Beberapa dari kalian lagi merasa patah hati, kecewa sama seseorang dan akhirnya memutuskan untuk move on dari orang tersebut. Kamu memutuskan untuk tidak bertahan karena kamu sudah terlalu banyak sedihnya, sehingga kamu lepaskan orang tersebut ya, atau melepaskan pekerjaan lama yang kamu merasa sudah tidak sesuai lagi sama kamu, dimana kamu merasa sudah tidak cocok lagi sama pekerjaan tersebut. Ini ada hal yang membuatmu sadar bahwa kamu bertanggung jawab untuk mewujudkan sesuatu dalam hidupmu, cita-cita atau semacamnya. Di sini ada hal yang membuatmu, mungkin kamu pernah merasa dihakimi atau semacamnya, tapi hal tersebut membuatmu bersyukur sehingga kamu sampai titik di mana
kamu merasa lebih baik dibandingkan sebelumnya ya, secara dalam pekerjaan atau semacamnya. Ini juga bahkan kamu punya rezeki lebih untuk berbagi kepedulian sama yang memang membutuhkan. Three of Swords, Seven of Swords, Six of Swords. Ada hal yang kamu ragu. Kamu meragukan seseorang yang gimana kamu merasa dia sepertinya hanya mengambil keuntungan darimu ya, sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk move on dari dia, melepaskan dia dan menjauh darinya. Sepertinya ada hal yang benar membuatmu sudah tidak bisa lagi sama orang tersebut atau percaya lagi sama orang tersebut. Kamu benar-benar kecewa sama dia dan semacamnya, sehingga kamu memutuskan untuk pisah dari orang ini atau selesai atau menjauh darinya ya. Ya, kamu benar-benar akan memutuskan untuk melepaskan orang ini, meninggalkan orang ini, atau menjauh dari orang ini. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. The Star, The Alchemist, Seven of Swords, Three of Swords, The High Priestess, Ten of Wands, King of Swords, Three of Wands, The Fool, Two of Swords. Dan di sini saya lihat orang yang kamu fokuskan ini sepertinya lagi merasa kewalahan banget ya. Dia sangat mengharapkanmu, tapi dia seperti berjuang sendiri dalam hubungan ini. Bisa juga ini pasanganmu yang mungkin punya masalah tapi dia pendam sendiri. Dia berharap dia bisa menyelesaikannya sendiri dan semacamnya, atau dia mungkin kewalahan sama hidupnya ya, atau pekerjaan. Di sini ada seseorang yang pengen sekali bisa dekat sama kamu, komunikasi, ngobrol sama kamu, bicara sama kamu dan semacamnya. Atau memang ada seseorang yang pengen jujur sama kamu ya. Ada seseorang yang merasa dia sudah menunggumu, tapi ternyata kamu berpaling darinya dan hanya memanfaatkannya. Dia merasa ditipu dan semacamnya. Ya, dia merasa dibodohi olehmu. Dia benar-benar merasa kecewa banget di sini. Dia merasa dikhianati olehmu. Ya. Ini apa ini? Ini sebenarnya sudah tahu dari awal ya, kalau kamu tidak baik untuk dia, atau dia sebenarnya sudah curiga dari awal, cuman dia tidak percaya sama intuisinya waktu itu. Tapi di sini saya lihat dia mulai bisa bangkit mandiri tanpamu, dan bagi dia kamu hanya masa lalunya ya. Ya, dia sepertinya ada perubahan dalam hidupnya, dimana dia lebih bisa menghargai dirinya, mencintai dirinya, lebih peduli lagi sama dirinya, lebih memprioritaskan lagi dirinya. Di sini juga ada orang baru yang sepertinya lagi kepoin kamu, penasaran sama kamu, pengen tahu tentangmu. Cuman dia merasa kamu agak jaga jarak di sini, sehingga dia agak bingung, ragu gimana, agak kebingungan gimana caranya agar bisa mendekatimu. Ada seseorang yang kepikiran banget di sini. Dia merasa dikhianati olehmu. Ada orang ketiga mungkin dalam hubungan dia merasanya, sehingga dia memutuskan untuk move on darimu. Kita lihat lagi. Di sini ada seseorang yang merasa kamu adalah soulmate-nya ya.
Kamu satu-satunya orang yang dia inginkan. Cuma di sini ada perbedaan cara pikir atau agama dan semacamnya. Beberapa dari mereka masih aktif menantimu ya, berharap kamu kembali dan bisa bersama lagi sama kamu. Ya sebenarnya pengen ngobrol, bicara dari hati ke hati sama kamu ya. Dia masih punya romantic feeling sama kamu dan dia sebenarnya masih mengharapkanmu di sini, masih mencintaimu. Ada seseorang, atau jika pun ini orang baru, kamu akan bertemu dengan orang baru yang benar-benar akan menyatakan perasaannya, dan dia merasa nyaman bersamamu. Dan dia orangnya romantis, orangnya baik hati di sini. Kamu akan merasa sangat dihargai oleh orang ini. Dan kamu bawaannya manja banget sama dia. Ya. Kita lihat untuk inisial kamu dan orang-orang yang terkait. XBQ JSTVW KNZPOA PDYH EMLU RE. Saya mulai dengan penis kamu dan orang-orang yang terkait. Oke, Aquarius, Gemini, Capricorn, Pisces, Taurus, Libra, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Libra, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Leo, Sagittarius, Virgo, Libra, Cancer, Taurus, Aquarius, Aries, Libra, Scorpio, Pisces, Aries, Pisces. Oke, tolong untuk energinya. Terima kasih. Bye.